Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, at-tanazu'u fil amali. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai tanazu'. Ya, tanazu' ini itu cukup sering kita dengar dalam ayat yang masyhur, yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan taatilah ulil amri di antara kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kemudian jika kalian berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul, dan jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik. Maka di sini ada apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Jika kalian bertentangan atau berlainan pendapat mengenai sesuatu. Maka tanazu' itu secara bahasa artinya pertentangan. Maka dalam ilmu bahasa Arab itu juga dapat ditemui yang namanya tanazu'. Maka bab ini itu akan membahas mengenai tanazu' tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, ta'rifut tanazu'i, yaitu definisi dari tanazu'. Kemudian madzahibun nuhati fi tarjihi ahadil amilaini. Kemudian madhab dari para ulama nahwu dalam menguatkan mana dari dua amil yang berhak untuk beramal kepada satu ma'mul. Ini nanti akan kita bahas. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, di mana dalam bait ke-278 dan bait ke-279 ini, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, in amilan yaqtadaya fismin amal. Jika ada dua amil yang menuntut untuk beramal pada satu isim. Qablu, dan dua amil tersebut letaknya itu atau disebutkan sebelum ma'mulnya atau sebelum isim tersebut. Jadi syaratnya dua amil tersebut itu harus terletak sebelum isim tersebut. Falil wahidi minhumal amal. Maka hanya salah satu dari dua amil tersebut yang dapat beramal ke isim tersebut. Wathani aula inda ahlil Basrah, dan menurut para ulama Basrah yang lebih berhak untuk beramal itu adalah amil yang disebutkan kedua, artinya bukan yang pertama. Ya, jadi yang lebih berhak beramal kepada isim tersebut adalah amil yang disebut kedua. Waqtara aqsan ghairuhum dza usrah. Akan tetapi yang selain dari para ulama nahwu dari Basrah, ya berarti dari Kufah dan selainnya, itu memilih pendapat yang sebaliknya. Artinya yang lebih berhak untuk beramal itu adalah amil yang pertama. Dan dza usrah, kelompok ini itu ya cukup banyak atau cukup kuat. Nanti akan ada penafsiran mengenai dza usrah ini. Maka kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu menjelaskan kedua bait ini
At-tanazu'u yang dimaksud dengan tanazu' di sini adalah tawajjuhu amilaini ila ma'mulin wahidin, yaitu berhadapannya dua buah amil kepada satu ma'mul. Ya. Artinya ada dua amil yang menghadapi atau berhadapan dengan satu ma'mul. Maka pada saat itu masuk dalam pembahasan tanazu'. Ya. Nahwu, ya contohnya, ini lebih mudah kita pahami jika ada contohnya. Sami'tu wa ra'aitul qari'a. Sami'tu wa ra'aitul qari'a. Saya mendengar dan saya melihat seorang qari', seorang pembaca. Maka di sini ada dua amil, yaitu fi'il sami'tu dan fi'il ra'aitu. Dan di sini hanya ada satu maf'ul bihi, yaitu al-qari'a. Maka di sini tadi yang dimaksud dengan berhadapannya dua amil, yaitu sami'tu dan ra'aitu, ya berhadapan dengan satu ma'mul, yaitu al-qari'a. Fakullu wahidin min sami'tu wa ra'aitu yatlubul qari'a maf'ulan bihi. Maka masing-masing dari fi'il sami'tu dan fi'il ra'aitu itu sama-sama menuntut kata al-qari'a menjadi maf'ul bihi bagi fi'il-fi'il tersebut. Artinya apa? Sami'tu itu memerlukan maf'ul bih. Kemudian ra'aitu juga memerlukan maf'ul bih. Tapi di sini maf'ul bihnya hanya ada satu, yaitu al-qari'a. Kemudian beliau melanjutkan wala farqa baina an yakunal amilani fi'laini. Dan pembahasan mengenai tanazu' ini itu ya ada beberapa kemungkinan. Namun semua kemungkinan tersebut itu dapat masuk dalam pembahasan tanazu'. Ya, sama saja apakah kedua amilnya itu ya, tidak ada perbedaan atau sama saja jika kedua amilnya tersebut sama-sama berupa fi'il. Kama muthila, sebagaimana yang telah dicontohkan. Kita lihat dalam contoh sami'tu wa ra'aitul qari'a, itu baik sami'tu dan ra'aitu, itu amilnya sama-sama berupa fi'il. Ya. Awismaini, atau sama saja jika kedua amil tersebut itu sama-sama berupa isim. Nahwu contohnya, ana sami'un wa musyahidunil qari'a. Ana sami'un wa musyahidun ana sami'un wa musyahidunil qari'a. Saya mendengarkan dan melihat qari' tersebut. Maka di sini sami'un dan musyahidun sama-sama isim. Tetapi isim fa'il, ya, isim fa'il yang dapat beramal seperti amalannya fi'il. Maka karena sama-sama dapat beramal, dia memerlukan atau menuntut adanya maf'ulun bihi, yaitu hanya ada satu di sini, yaitu al-qari'ah. Wa kaqauli syairi, dan juga sebagaimana dalam ucapan seorang penyair. Penyair tersebut mengatakan, "Uhidta mughithan mughniyan man ajartahu, falam attakhidh illa fina'aka mau'ila." Ya, engkau dikenal ya, sebagai orang yang ya, suka menolong orang yang dizalimi, ya, atau mencukupi orang yang memohon perlindungan. Ya, maka saya tidak akan mengambil atau mencari tempat berlindung ya selain perlindunganmu. Karena engkau dikenal sebagai orang yang suka menolong dan suka memberikan perlindungan, maka saya tidak akan mencari tempat berlindung yang lain ya selain tempat berlindung darimu. Atau kita lihat catatan kaki mengenai syair ini.
Al-makna, makna dari syair ini, urifta bi'ighathatil madhlumi. Engkau dikenal suka menolong orang-orang yang ya tertindas. Wa ighna iman yastajiru bika. Dan engkau juga dikenal suka memenuhi kebutuhan orang-orang yang memohon perlindungan kepadamu. Falihadza, maka oleh karena itu, lam attakhidh ghayra jiwarika mau'ilan wa manzilan. Ya, maka oleh karena itu saya tidak akan mengambil ya tempat tinggal dan juga tempat berlindung selain dari perlindunganmu. Artinya saya hanya mau perlindunganmu. Nah, maka apa syahid di sini? Wa qad taqaddama amilani. Ya, dan sungguh telah disebutkan lebih dahulu dua amil, yaitu mughithan wa mughniyan. Ya, mughithan wa mughniyan. Ini adalah dua amil yang disebutkan terlebih dahulu. Wa humasmani musyabbihani lil fi'li. Atau wa humasmani musyabbahani lil fi'li. Dan keduanya itu adalah isim yang diserupakan dengan fi'il. Karena apa? Mughithan dan mughniyan itu adalah isim fa'il yang sama-sama dapat beramal seperti amalannya fi'il. Wa ta'akhkhara ma'mulun wahidun. Dan ada satu ma'mul yang letaknya setelah dua amil tersebut. Wa huwa man, yaitu man. Ya, tadi kan ada mughithan, mughniyan, man ajartahu. Maka man yang ada setelah mughithan dan mughniyan itu adalah ma'mulnya. Wa qad u'mila tsani liqurbihi. Ya, dan di sini kita lihat yang beramal itu adalah yang kedua. Ya, berarti yang mughniyan. Mengapa? Karena liqurbihi, karena dia yang terletak paling dekat dengan ma'mulnya. Wa u'milal awwalu fi dhamirihi. Ya, kemudian yang pertama yaitu mughithan itu beramal kepada dhamir yang maknanya atau kembalinya itu kepada man tersebut. Ya, jadi asalnya ada dhamir. Tsumma hudhifa, ya, kemudian dhamir tersebut dihapus. Nanti penghapusan ini akan ada pembahasannya sendiri. Li'annahu fadlatun. Ya, karena maf'ul bih itu dalam sebuah jumlah itu adalah fadlah. Ya, bukan umdah, dia bukan sesuatu yang harus ada dalam sebuah jumlah. Tetapi itu tambahan yang jika tambahan tersebut hilang, itu makna dari jumlah itu tidak kemudian hilang. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Au mukhtalifaini. Ya, ini sambungan dari yang tadi. Fi'laini, ismaini, kemudian di sini mukhtalifaini. Jadi dua amil yang beramal pada satu ma'mul tersebut itu bisa saja berbeda. Artinya apa tadi? Mungkin sama-sama fi'il atau sama-sama isim. Nah, di sini bisa juga berbeda. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Haqqah ayat ke-19. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ha umuqra'u kitabiyah." Ambillah, bacalah kitabku ini. Maka faha umu ismu fi'li amrin. Maka ha umum di sini itu adalah isim fi'il amr. Ya, ini pembahasan mengenai isim fi'il. Tapi di sini adalah isim fi'il amr. Bima'na khudh. Ya, ismu fi'li amrin bima'na khudh. Ha di sini itu adalah isim fi'il amr yang bermakna khudh, ambillah. Wal mimu alamatul jam'i.
Dan mim yang ada pada haum itu adalah tanda jamak. Waqra'u fi'lu amrin. Dan iqra'u di sini itu adalah fi'il amr. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya. Jadi, itu adalah isim, kemudian iqra'u adalah fi'il. Maka di sini ada dua amil. Ya, dua amil yaitu dan iqra'u. Yang satu isim, yang satu fi'il. Yang beramal pada satu ma'mul yaitu kitabiyah. Kemudian kita lanjutkan. Wa qad yakunu tanazu'u baina 'amilaini. Dan terkadang tanazu' atau pertentangan tersebut itu dapat terjadi di antara dua amil. Wa qad yakunu baina aktsara. Namun mungkin juga ya terkadang yang namanya tanazu' tersebut terjadi di antara ya jadi tanazu' tersebut itu terkadang terjadi di antara lebih dari dua amil. Jadi tadi memungkinkan antara dua amil atau memungkinkan juga lebih dari dua amil. Wal mutanaza'u fihi qad yakunu wahidan. Dan mutanaza'u fihi, ya ini salah satu unsur yang ada dalam tanazu' itu disebut sebagai al-mutanaza'u fihi. Yang mudahnya al-mutanaza'u fihi ini itu adalah ma'mulnya, ya ma'mul dari tanazu'. Dan ma'mul dari tanazu' itu terkadang qad yakunu wahidan. Ya, terkadang satu isim saja. Wa qad yata'addadu. Namun terkadang ma'mul dari tanazu' tersebut itu bisa lebih dari satu. Nahwu contohnya yajlisu wa yasma'u wa yaktubu al-muta'allimu. Yajlisu wa yasma'u wa yaktubul muta'allimu. Penuntut ilmu tersebut itu sedang duduk dan sedang mendengarkan dan sedang menulis. Maka di sini ada tiga amil, yaitu fi'il yajlisu, kemudian fi'il yasma'u, kemudian ada fi'il yaktubu. Ada tiga amil yang berhadapan dengan satu ma'mul yaitu al-muta'allimu. Ini juga tanazu'. Kemudian contoh yang kedua yang mutanaza' fihnya yang berbilang atau ma'mul dari tanazu'nya yang banyak itu adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana beliau mengatakan tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin thalathan wa thalathina. Ya, ini hadis yang masyhur. Tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin thalathan wa thalathina. Kalian bertasbih dan kalian bertahmid dan kalian bertakbir di akhir tiap salat sebanyak 33 kali. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini kita lihat ada tiga amil, yaitu tusabbihuna, ya fi'il tusabbihuna, kemudian fi'il tuhammiduna, dan fi'il tukabbiruna. Muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah muttafaqun alaihi. Fa dubura, maka kata dubura di sini mansubun ala dzarfiyyati. Dubura di sini mansub karena kedudukannya sebagai dzaraf. Wa thalathan wa thalathina mansubun ala annahu maf'ulun mutlaqun. Dan thalathan wa thalathina itu mansub karena kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq. Maka kita lihat di sini ada dua ma'mul, yaitu dzaraf dan maf'ul mutlaq. Ada tiga amil, yaitu tusabbihuna, tuhammiduna, dan tukabbiruna, dan ada dua ma'mul,
yaitu dubura dan thalathan wa thalathina. Ya, berarti di sini amil itu bisa lebih dari 2, kemudian mutanaza' fihinya atau ma'mulnya itu dapat lebih dari 1. Wa qad tanaza'ahuma thalathatu awamila. Maka dua kata tersebut, yaitu dzaraf dan maf'ul mutlak tersebut, itu ada 3 amil yang bertanazu' atau bertentangan kepada dua ma'mul tersebut. Kita lihat catatan kaki. Wa ala qa'idatil babi faqad u'milal akhiru liqurbihi. Dan mengikuti kaidah yang dibahas dalam pembahasan ini, maka yang diamalkan itu adalah amil yang paling akhir. Ya, berarti tukabbiruna. Mengapa? Liqurbihi, karena dia yang paling dekat dengan ma'mulnya. Wa u'milal awwalani fi dhamirihima. Adapun dua yang awal, yaitu tusabbihuna dan tuhammiduna, itu beramalnya kepada dhamir yang kembalinya kepada dua ma'mul tersebut, yaitu kepada dzaraf dan kepada maf'ul mutlak. Tsumma khudhifa. Ya, kemudian dua dhamir tersebut itu sama-sama dihapus. Li'annahuma fadlatani. Karena baik dzaraf maupun maf'ul mutlak itu dalam jumlah itu kedudukannya sebagai fadlah. Ya, bukan umdah. Yang lagi-lagi jika dihapus itu inti dari jumlah itu masih dapat ditangkap. Wal aslu, dan asalnya adalah tusabbihunallaha fihi iyyahu wa tukabbirunallaha fihi iyyahu. Ya, tusabbihunallaha fihi iyyahu wa tukabbirunallaha fihi iyyahu. Ya, maka fihi itu mewakilkan dzarafnya, kemudian iyyahu mewakilkan maf'ul mutlaknya. Itu keduanya dihapus. Kemudian kita lanjutkan. Wa yushtaratu fil 'amilaini syartani. Maka bagi dua amil tersebut yang ada dalam pembahasan tanazu' ini disyaratkan adanya dua syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yataqaddama 'alal ma'muli. Ya, bahwa kedua amil tersebut itu harus mendahului ma'mulnya. Kama fil amthilati, sebagaimana dalam contoh. Fa in ta'akhkhara lam takunil mas'alatu min babit tanazu'i. Ya, akan tetapi kalau kedua ma'mul tersebut, kedua amil tersebut itu diletakkan setelah ma'mul. Ya, tadi kan syaratnya kedua amil harus terletak sebelum ma'mul. Namun kalau kedua amil tersebut ta'akhkhara, ya terletak setelah ma'mul, maka permasalahan tersebut tidak masuk dalam pembahasan tanazu'. Ya, nahwu contohnya, ayyahum safahta wa akramta. Ya, siapa di antara mereka yang engkau salami dan engkau muliakan? Ya, maka di sini tidak masuk dalam pembahasan tanazu'. Ya, karena ayyahum di sini istifham. Dan istifham itu haknya shadarah, terletak di awal. Maka di sini bukan lagi masuk dalam pembahasan tanazu'. Wa hadza syartu dzakarahu Ibnu Malikin, dan syarat yang pertama ini disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait beliau. Beliau mengatakan qablu, ya, qablu. Kemudian atsani, syarat yang kedua, an yakuna bainal amilaini irtibatun. Ya, an yakuna bainal amilaini irtibatun. Di antara dua amil tersebut itu harus ada hubungannya. Ya, harus ada keterikatan. Apa bentuk keterikatannya? Imma bi'atfin. Ya, keterikatannya dapat dihubungkan dengan huruf ataf misalnya.
kama mathalna, sebagaimana yang kami contohkan tadi. Ya, tadi dikatakan misalnya sami'tu wa ra'aitul qari'a. Ya, ada sami'tu wa ra'aitu, ada huruf ataf. Atau ana sami'un wa musyahidun. Ya, ada wa di situ. Kemudian au bi ghairihi, atau bentuk keterikatannya bisa selain huruf ataf. Ya, apapun bentuk irtibat tersebut. Fa in lam yakun bainahuma irtibatum, ya, fa in lam yakun bainahuma irtibatun lam yasihha. Namun jika di antara dua amil tersebut itu tidak ada keterikatan, ya, maka tidak sah dimasukkan dalam pembahasan tanazu' ini. Nahwu contohnya, qama qa'ada akhuka. Qama qa'ada akhuka. Berdiri dan atau berdiri duduk saudara laki-lakimu. Ya, berdiri duduk saudara laki-lakimu. Maka kita lihat di sini antara qama dan qa'ada tidak ada keterikatan berupa ataf. Ya, tidak ada huruf ataf di antara dua fiil tersebut. Dan juga kalau kita lihat lagi, ini tidak dapat berdampingan dua fiil ini. Karena seseorang biasanya ya kalau berdiri ya berdiri. Tidak mungkin berdiri sambil duduk. Ya, maka tidak sah ini masuk dalam pembahasan tanazu'. Kemudian kita lanjutkan. فَإِذَا وُجِدَ الْعَامِلَانِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ عَمِلَ أَحَدُهُمَا فِي الِاسْمِ الظَّاهِرِ. Maka jika terdapat dua amil yang memenuhi dua sifat yang disebutkan tadi. Yaitu apa? Tadi yang pertama itu ya harus mendahului ma'mul, kedua amil tersebut. Kemudian yang kedua harus ada irtibat. Ya, keterikatan antara dua amil. Maka apa? Amila ahaduhuma fil ismi dzahiri. Maka salah satu dari dua amil tersebut itu beramal ke dalam isim dzahir yang datang setelahnya. Wa amilal akharu fi dhamiri hadzal ismi. Sedangkan yang lainnya, yang satu kan beramal, maka yang lainnya itu beramalnya kepada apa? Beramalnya kepada dhamir yang kembalinya ke isim tersebut. Wa yusamma al-muhmala. Dan amil yang beramal kepada dhamir yang kembali kepada isim tersebut, artinya tidak beramal langsung. Ya, tadi kan ada yang beramal langsung ke isim dhahir, ada yang beramalnya kepada dhamir yang kembalinya kepada isim dhahir tersebut. Maka amil yang beramal kepada dhamir tersebut itu disebut muhmal. Ya, amil yang muhmal. Ini juga unsur yang ada dalam tanazu'. Ada amil yang muhmal. Nanti akan ada pembahasan mengenai amil yang muhmal ini. Wala khilafa bainal basriyina wal kufiyina fi dzalika. Dan tidak ada perbedaan pendapat baik dari para ulama nahwu dari Basrah dan dari Kufah mengenai hal ini. Hal ini itu apa? Bahwa ada dua amil. Ya, perlu ada dua amil, kemudian dua amilnya terletak di depan, kemudian harus ada irtibat, harus ada keterikatan. Kemudian yang salah satunya itu beramal kepada isim dhahir, yang satunya itu beramalnya kepada dhamir yang kembalinya kepada isim dhahir tersebut. Nah, khilafnya di mana? Wa innamal khilafu fil aula minhuma. Yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama Basrah dan Kufah itu hanyalah mana yang lebih utama atau lebih berhak untuk beramal di antara dua amil tersebut. Ya. Jadi perbedaan pendapatnya yaitu mana yang lebih berhak beramal, yang pertama atau yang kedua. Faqala al-Basriyuna, maka berkata para ulama nahwu dari Basrah, ats-tsani aula.
yang kedua, amil yang kedua itu lebih utama atau lebih berhak untuk beramal. Mengapa? Liqurbihi minalismi. Karena itu lebih dekat dengan isim. Tadi kalau dikatakan misalnya, sami'tu wa ra'aitul qari'ah. Ya. Maka yang lebih berhak beramal yang mana? Ke isim dhohir, yang ra'aitu. Karena apa? Ra'aitu itu langsung ada sebelum al-qari'ah. Ya, langsung berada langsung sebelum kata al-qari'ah. Sami'tu wa ra'aitul qari'ah. Nah, itu yang lebih berhak menurut para ulama dari Basrah. Karena liqurbihi minalismi, karena lebih dekat dengan isim. Wa qalal kufiyuna al-awwalu aula. Ya, kalau menurut para ulama nahwu dari Kufah, yang lebih utama atau berhak untuk beramal itu yang pertama. Berarti apa? Kalau tadi sami'tu wa ra'aitul qari'a, yang beramal ke al-qari'a itu yang sami'tu, yang pertama. Mengapa? Litaqaddumihi, karena dia yang disebutkan terlebih dahulu. Maka dia yang lebih utama atau berhak. Itu menurut para ulama nahwu dari Kufah. Kemudian wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. In amilani ila akhirihi. Maksudnya, in wujida amilani yatatallabani amalan fismin zahirin. Jika terdapat dua amil, yang dua amil tersebut sama-sama menuntut beramal pada satu isim zahir. Wa kana qablahu, dan kedua amil tersebut itu sama-sama datang sebelum isim zahir tersebut. Fali wahidin minhuma al-amalu dunal akhari. Maka yang dapat beramal ke dalam isim zahir tersebut hanya salah satu dari keduanya. Dunal akhari, dan yang lain itu tidak dapat beramal ke dalam isim zahir tersebut. Wa i'malu tsani aula 'indal basriyina. Dan menganggap bahwa amil yang kedua yang beramal itu lebih utama menurut para ulama nahwu dari Basrah. Jadi yang mereka buat supaya beramal itu adalah amil yang kedua. Tadi karena lebih dekat dengan isimnya. Waqtara ghairuhum al-aqsa. Adapun selain para ulama nahwu dari Basrah, itu memilih pendapat yang sebaliknya. I'malul awwali, yaitu yang beramal itu adalah amil yang pertama. Wa qauluhu, dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, dha usrah bi dhammil hamzati, ya, dha usrah dengan mendommahkan hamzah yang ada pada usrah. Wa usratur rajuli, dan yang dimaksud dengan usrah dari seorang laki-laki adalah rahtuhu wa ashiratuhu, yaitu kerabat, sukunya, atau keluarganya. Ya, rahtuhu wa ashiratuhu, sukunya, keluarganya, dan juga ya, kerabatnya. Wa dhabatahu ba'duhum bil fathi. Ya, adapun sebagian dari orang Arab atau ulama nahwu itu memberikan harokat usroh dengan fathah. Berarti bukan usroh tapi asroh. Ya, asroh. Wa fassarahu bil jama'atil qawiyyati. Dan asroh itu ditafsirkan oleh sebagian orang Arab atau ulama nahwu itu dengan jamaah yang kuat. Ya, kumpulan yang kuat. Kita lihat catatan kaki. Dhabatash syaikhu Khalidunil Azhariyu. Asy-Syaikh Khalid Al-Azhari, beliau itu memberikan harokat asroh ini, ya, asrotan bi fathil hamzati. Ya, asroh ini diberi harokat oleh Asy-Syaikh Khalid Al-Azhari dengan memfathahkan hamzah. Kama ja'a fi kitabihi i'rabil alfiyati. Sebagaimana ya disebutkan dalam kitab beliau, yaitu I'rabul Alfiyah, Safhata khamsina, pada halaman 50.
Wa qala, kemudian beliau mengatakan, asratur rajuli rahtuhu wa ashiratuhu. Sama artinya. Asratur rajuli adalah ya, sukunya, kerabatnya, dan juga keluarganya. Lakin fil qamusi, tapi dalam kitab Al-Qamus, al-usratu bid-dhammi. Ya, usrah itu dengan dhammah. Itu apa? Ad-dar'u al-hasinatu. Ad-dir'ul hasinatu. Ad-dir'ul hasinatu. Baju besi atau baju zirah yang kuat. Wa minar rajuli, dan usrah ini kalau dikaitkan dengan seorang laki-laki adalah rohtuhul adnauna. Ya, rohtuhul adnauna. Yaitu kerabatnya yang dekat, ya, keluarganya yang dekat itu disebut sebagai usrah. Ya, seperti baju zirah kan meliputi. Wanzur, ini dapat dilihat di Hasyiatul Khudari. Ya, Hasyiyah Al-Khudari, Al-Mujallad Al-Awwala, jilid yang pertama, Safhatatsnataini wa thamanina wa mi'atin. Yaitu pada halaman 182. Kita kembali ke atas. Kita masuk ke bait berikutnya, yaitu hukmul amilil muhmali idza kana matlubuhu marfu'an. Hukum dari amil yang muhmal, ya tadi muhmal, amil yang muhmal adalah amil yang tidak beramal langsung ke isim dhahir, tapi beramalnya ke dhamir, yang dhamir tersebut kembalinya ke isim dhahir tersebut. Nah, hukum dari amil yang muhmal ini, idza kana matlubuhu marfu'an. Jika amil tersebut itu isim yang dituntut itu adalah isim yang marfu'. Ya, jadi isim yang dituntut oleh amil tersebut adalah isim yang marfu'. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-280 dan ke-281. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa a'milil muhmala fi dhamiri ma tanaza'ahu wal tazim maltuzima. Maka amalkanlah, ya, atau fungsikanlah amil yang muhmal tersebut kepada dhamir yang kembalinya kepada isim dhahir yang ada dua amil yang bertanazu' tadi. Ya, atau mudahnya dhamir yang kembalinya ke ma'mul tersebut. Ya, karena ma'mul adalah adanya dua amil yang bertanazu', ya, berselisih untuk beramal kepada ma'mul tersebut. Waltazim maltuzima, dan tetapkanlah apa-apa yang ditetapkan. Nanti akan ada pembahasan dari waltazim maltuzima ini. Kemudian kayuhsinani wa yusi'u ibnaka. Ya, contohnya yang pertama adalah yuhsinani wa yusi'u ibnaka. Yuhsinani wa yusi'u ibnaka. Kedua orang anak laki-lakimu itu berbuat baik dan berbuat buruk. Di sini ada dua amal, yaitu yuhsinani, kemudian ada yusi'u. Ya, yuhsinani dan yusi'u. Dan kedua fi'il ini itu sama-sama memerlukan isim marfu', yaitu sebagai fa'il. Maka kalau yang contoh yang pertama ini itu mengikuti madhab Basrah, yang beramal ke isim dhahir yaitu ibnaka, itu yang kedua. Karena apa? Dekat dengan isim. Jadi yusi'u ibnaka. Ya, yusi'u ibnaka. Adapun amil yang pertama yaitu yuhsinani, itu beramalnya kepada apa? Fi dhamiri ma tanaza'ahu. Yaitu dhamir yang kembalinya kepada ma'mulnya yaitu ibnaka. Ibnaka kan musanna, dua. Maka dhamirnya juga harus dua, yaitu alif itsnain, yuhsinani. Jadi fi'il yang pertama itu beramalnya kepada alif itsnain, ya yuhsinani.
Kemudian amil atau fi'il yang kedua beramalnya langsung ke ibnaka. Ini mengikuti madhab Basrah. Kemudian waqad bagha wa'tadaya abdaka. Ya waqad bagha wa'tadaya abdaka. Dan sungguh kedua abdimu itu telah melanggar dan melampaui batas. Maka di sini kalau yang tadi amil muhmalnya yang pertama karena mengikuti madhab Basrah. Contoh yang kedua ini mengikuti madhab Kufah. Berarti amil muhmalnya yang mana? Yang kedua. Yang beramal yang pertama. Bagho. Ya, bagho itu beramal ke abdaka. Mengapa? Karena alasan mereka itu bagho disebutkan terlebih dahulu. Dia lebih berhak beramal kepada abdaka. Dan i'tadaya, karena dia disebutkan akhir, dia menjadi amil yang muhmal. Dia beramalnya kepada apa? Kepada dhamir. Nah, abdaka itu juga mutsanna. Maka dhamirnya juga harus mutsanna, yaitu alif itsnain. I'tadaya, seperti itu. Maka ini yang menjadi pembahasan di subbab ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan, Al-qa'idatul 'ammatu fi babit tanazu'i, kaidah yang umum dalam pembahasan tanazu', annaka idza a'malta ahadal 'amilaini fil ismi dzahiri, ya bahwa jika engkau memfungsikan atau membuat salah satu dari dua amil itu beramal ke dalam sebuah isim dzahir, wa ahmal tal akhara anhu, kemudian engkau tinggalkan amalan, ya, atau engkau membiarkan supaya amil yang lain itu tidak beramal kepada isim dhahir tersebut. Ya, karena kalau dua, yang satu pasti engkau amalkan, engkau buat supaya beramal, yang satu lagi tidak. Fa'amilil muhmala fi dhamiri hadzal ismi. Ya, maka fungsikanlah atau buatlah amil yang muhmal tersebut itu beramalnya kepada dhamir yang kembalinya kepada isim tersebut. Ya, jadi dua-duanya beramal, yang satu beramal ke isim dhahirnya langsung, yang satu beramalnya ke dhamir yang kembalinya kepada isim tersebut. Tsumma la yakhlu hadzal amilul muhmalu min halataini. Kemudian amil yang muhmal ini itu tidak terlepas dari dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yakuna matlubuhu marfu'an yalzamu dzikruhu. Bahwa yang dituntut oleh amil yang muhmal tersebut, adalah isim marfu'. Yalzamu dzikruhu, yang dia itu wajib disebutkan, atau dia itu merupakan umdah dari sebuah jumlah. Ya, kal fa'ili wa naibihi, seperti fa'il dan naibul fa'il, itu harus ada dalam sebuah jumlah. Maka itu apa? Yalzamu dzikruhu, dia wajib untuk disebutkan. Fa yalzamul idmaru. Maka kalau kondisinya seperti itu, wajib ada dhamir yang disebutkan di situ, atau wajib adanya dhamir yang disertakan dalam amil yang muhmal tersebut. Wajib. Ya, selama yang dituntut adalah isim marfu yang wajib disebut, maka amil tersebut harus disertai dengan dhamir yang kembalinya kepada isim dhahir tersebut. Itmar apa? Ai al-ityanu bid-dhamiri, yaitu mendatangkannya dengan dhamir. Ma'a hadzal amilil muhmali, ya, wajib untuk mendatangkan dhamir bersama dengan amil yang muhmal tadi. Sawa'an kanal muhmalu huwal awwalu, ya sama saja, baik yang amil muhmal itu adalah amil yang pertama, kama huwa ra'yul basriyina, sebagaimana itu merupakan pendapat yang dipegang oleh para ulama nahwu dari Basrah,
Ya, nahwu contohnya apa? Yuhsinani wa yusi'u ibnaka. Ya, contoh yang disebutkan dalam bait tadi. Ya, telah berbuat baik dan berbuat buruk kedua anakmu. Ya. Fabnaka fa'ilu yusi'u. Maka kata ibnaka di sini adalah fa'il bagi yusi'u. Berarti yang beramal adalah amil yang kedua. Karena tadi ini mengikuti pendapat ulama nahwu dari Basrah. Wa fa'ilu yuhsinu al-alifu. Dan yang menjadi fa'il bagi fi'il yuhsinu adalah alif. Ya, yuhsinani. Ada alif itsnain di situ. Au kanal muhmalu huwa tsani, atau yang menjadi amil muhmal itu adalah fiil yang kedua atau amil yang kedua. Kama huwa ikhtiyarul kufiyina, sebagaimana itu adalah pendapat yang dipilih oleh para ulama nahwu dari Kufah. Nahwu contohnya yuhsinu wa yusi'ani ibnaka. Nah, ini lebih mudah karena contoh yang digunakan sama. Yuhsinu wa yusi'ani ibnaka. Ya, artinya sama. Kedua anak laki-lakimu berbuat baik dan berbuat buruk. Tetapi di sini, alif itsnainnya bukan di yuhsinu, tapi ada di yusi'u. Menjadi yuhsinu wa yusi'ani ibnaka. Fabnaka fa'ilu yuhsinu. Maka lafat ibnaka, isim dhohir ini adalah fa'il bagi yuhsinu. Itu amil yang disebutkan pertama. Wa fa'ilu yusi'u al-alifu. Dan fa'il dari yusi'u adalah alif itsnain. Wa la yajuzu tarkul idmari fi hadhil halati. Dan dalam keadaan ini, itu tidak diperbolehkan meninggalkan domir. Atau menghapus domir tidak boleh. Ya. Jadi dalam keadaan ini, di mana isim yang dituntut oleh amil muhmal, ketika isim yang dituntut oleh amil yang muhmal itu isim marfu, maka tidak boleh menghapus domirnya. Domirnya itu harus selalu disertakan. Ya. Li'alla yalzamat takraru idza azharta ma'a kulli amilin. Atau li'alla yalzamat takraru idza azharta ma'a kulli amilin ma'mulahu. Ya, supaya apa? Supaya tidak wajib untuk mengulang. Ya, mengulang isim zahir bagi masing-masing amilnya. Ya, amilnya. Ya, jadi jika engkau membuat ma'mulnya itu menjadi isim zahir, itu harus diulang kalau sampai domirnya itu dihapus. Contohnya apa? Menjadi yuhsinu ibnaka wa yusi'u ibnaka. Ya, kalau alif itsnainnya dihapus, itu harus diulang seperti itu. Yuhsinu ibnaka wa yusi'u ibnaka. Ya, jadi tidak boleh menghapus domir supaya kita tidak perlu mengulang kata ibnaka di sini. Ya. Au hadful fa'ili. Ya, ini hadfu ini ma'tufnya kepada tarku. Berarti juga tidak diperbolehkan menghapus fa'il. Ya, ibnaka di sini tidak boleh dihapus. Wa kilahuma mahdzurun, maka keduanya yaitu meninggalkan pendomiran atau menghapus fa'il itu sama-sama tidak diperbolehkan. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa a'milil muhmala ila akhirih. Ai maksudnya idza u'mila wahidun wa uhmilal akharu, jika salah satu dari amil itu diamalkan dan amil yang lain itu ditinggalkan amalannya ke isim dhahir maksudnya, fa innal muhmala ya'malu fi dhamiril ismil mutanaza'i fihi. Maka si amil yang muhmal tersebut itu beramalnya kepada dhamir yang kembalinya kepada mutanaza' fihi, atau dhamir yang kembalinya kepada ma'mul. Kemudian waltazim maltuzimhu. Atau maaf, waltazim maltazamhun nahwiyuna. Dan tetapkanlah
apa-apa yang ditetapkan oleh para ulama nahwu. Ya, min adami jawazi hadfi hadat domiri. Yaitu apa yang ditetapkan oleh para ulama nahwu, yaitu tidak boleh menghapus domir tersebut. Ya, tadi, jika isim yang dituntut oleh amil muhmal itu marfu, tidak boleh dihapus. Itu yang ditetapkan oleh para ulama nahwu. Maka tetapkanlah. Idza kana mimma yalzamu dzikruhu. Jika domir tersebut adalah domir yang ya harus disebutkan. Kal fa'ili, ya seperti fa'il. Fa'il itu tidak boleh dihapus karena dia umdah. Awil tazim maltazamat hul arabu. Ya, awil tazim maltazamat hul arabu. Atau tetapkanlah apa-apa yang ditetapkan oleh orang Arab. Fi mithli hadhil asalibi. Ya, yang serupa dengan ya uslub atau susunan jumlah yang seperti ini. Tsumma mathala bimithalaini. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan dua contoh. Fal awwalu jara ala ra'il basriyina. Maka contoh yang pertama yaitu yuhsinani wa yusi'u ibnaka, itu mengikuti pendapatnya para ulama nahwu dari Basrah. Bi'a'mali tsani wa ihmalil awwali. Karena yang beramal itu adalah, yang beramal ke isim dzahir, itu adalah yusi'u, ya, yang kedua. Kemudian yang pertama yaitu yuhsinani, itu menjadi amil yang muhmal. Wa tsani aksuhu, sedangkan contoh yang kedua yang diberikan oleh Ibnu Malik yaitu qad bagha wa'tadaya abdaka, itu mengikuti pendapatnya ulama Kufah. Ya, sebaliknya. Karena bagha itu adalah yang beramal kepada abdaka, dan i'tadaya itu adalah amil yang muhmal. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.